Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Indri Pujiati SPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Citra Nuansa, Bapak Abdur Nurdiansa SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Citra Nuansa, yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendampingan individu kedua calon guru penggerak pada tanggal bertepatan dengan hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di SMP Islam Citra Nuansa. Pembukaan. Marilah Bapak Ibu semuanya kita buka acara kegiatan ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang berbahagia hari ini, Ibu Nur selaku CGP dari angkatan 10 ya, yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini, dan Bapak Ibu semua guru dan atau staf dan karyawan dari SMP Citra Nuansa. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diizinkan, begitu ya Pak ya, sudah diizinkan untuk bisa hadir di sini, bertemu bertatap muka bersama Bapak Ibu yang mungkin bulan lalu saya sudah menjumpai Bapak Kepala Sekolah dan Bu Nur. Hari ini ada wajah-wajah baru yang baru saya bertemu, begitu ya. Mungkin saya akan perkenalan diri kembali. Nama saya ilmu yang telah Bu Nur dapatkan selama 2 bulan ini melakukan pendampingan secara daring dan bersama fasilitator dan lokakarya bersama para pengajar praktik. Nah, kebetulan di sekolah ini Bu Nur baru 1 ya Bu, CGP-nya. Angkatan sebelumnya belum ya? Nah, Bu Nur berarti sebagai pionir atau penggerak gitu ya, penggerak yang menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini, dan mudah-mudahan di angkatan setelahnya nanti ada pembukaan angkatan 12, ada yang tertarik dan berminat untuk ikut daftar gabung bersama kami di pendidikan guru penggerak. Tuh, dan bisa mengimbaskan, harapannya itu bisa mengimbaskan guru-guru yang ada di sini dan berdampak kepada pembelajaran pada murid-murid yang ada di sini, gitu. Karena awalnya dijadwalkan pagi, tapi karena semua guru di sini sedang penilaian, ya akhirnya kita menjadwalkan ulang, begitu. Dan saya juga laporan jadwal ulang ke BBGP berubah jam gitu ya, dari pagi menjadi siang hari, gitu ya. Tidak masalah gitu, karena sudah Bu Nur konfirmasi ke saya beberapa hari sebelumnya ya. Oke, iya. Untuk yang di PI 2 ini atau pendampingan individu 2, topik yang akan kita diskusikan itu terkait dengan visi Bu Nur, kemudian visi sekolah, kemudian prakarsa perubahan yang Bu Nur sudah lakukan begitu ya, atau mungkin sudah diaplikasikan melalui tindakan aksi nyata, dan apakah visi tersebut relevan dengan visi sekolah. Dan juga nanti ada kalimat tumpang yang akan kita diskusikan, serta bertukar pendapat ya, dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, gambaran apa sih cita-cita murid kita semua gitu. Di sini tuh Bapak Ibu ingin murid yang seperti apa gitu ya. Dan nanti visi mungkin kalau di setiap sekolah itu kan perubahan visi itu kan pasti terjadi begitu ya, entah berapa tahun sekali begitu, atau tiap tahun berubah ketika kegiatan raker atau kegiatan musyawarah tahunan begitu. Nah, melalui wadah ini sebagai sarana juga untuk rekomendasi
rekomendasi atau tindak lanjut atau masukan nanti dari berbagai pendapat Bapak Ibu semua juga masukan apakah visi tersebut nanti untuk tahun selanjutnya tetap dilanjutkan atau mengalami inovasi dan perubahan atau penambahan redaksi dan atau modifikasi selanjutnya. Gitu. Nanti kita sama-sama berdiskusi. Yaitu mungkin dari tujuannya dan yang bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya benar ya. Oke, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Ibu Pengajar Ibu Indri. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdul Nurdiansyah kepada beliau kami persilakan. Yang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormat kepada pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Indri Pujiati SPD. Alhamdulillah, selamat datang Ibu. Gak bosan-bosan ya Bu ya kesini ya Bu ya, supaya membersamai kita terus di sini dan tentunya banyak ilmu yang harus kita dapatkan dan harus kita gali dari Bu Indri gitu ya, melalui pendampingan calon guru penggerak ini gitu. Dan kepada Ibu Nur yang hari ini akan mempresentasikan pemaparannya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Indri Pujiati sebagai pengajar praktik ya pada pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan 10 ini, yang mana tadi tujuannya adalah sebagai sarana atau wadah untuk mensimulasikan pembelajaran oleh Bu Nur ya, Bu Nur Hasanah sebagai CGP yang ke angkatan 10 ini, yang mudah-mudahan selama proses pembelajaran yang sudah diikuti kurang lebih dari 2 bulan disampaikan apa yang memang sudah didapatkan bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semuanya terkait dengan praktik baik untuk proses pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya kan seperti itu, karena dengan tujuannya ada CGP ini atau calon guru penggerak, mudah-mudahan itu pun bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lain ya, yang yang bisa mewujudkan atau menambah semangat ya dalam memberikan praktek-praktek baik tentunya dalam setiap hal pembelajaran di sekolah, khususnya di SMP Islam Citra Nuansa. Karena sejalannya dengan visi sekolah ya, tentunya kita juga memiliki harapan-harapan gitu ya, tentunya harapan yang berkarakter gitu ya, kemudian yang berstandar gitu ya, kemudian juga tentunya semua itu tertuang dalam suatu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang efektif gitu. Apakah nantinya sesuai dengan visi sekolah gitu ya, karena yang sudah kita lakukan ini ya alhamdulillahnya gitu ya, semua sudah dilaksanakan apa yang memang menjadi cita-cita daripada sekolah sebagaimana bentuk daripada Yayasan Al Hasan Makassari. Nah seperti itu. Nah nanti kita sama-sama menyaksikan dan mudah-mudahan di pemaparan kali ini kita bisa menemukan ilmu yang baru, wawasan baru untuk pengalaman kita pembelajaran ke depannya ke arah yang lebih baik. Tentunya semua ini berdasarkan kepada pengembangan
metode dan mungkin pengembangan serta program kegiatan yang memang diperlukan yang kita adopsi ataupun yang kita lakukan untuk kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita di SMP Islam Citraan Nuansa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya sebagai sambutan kata pembuka di kegiatan pendampingan kedua ini. Mudah-mudahan hasilnya baik untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya. Pertama tadi untuk Bunur sebagai CGP ini mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat atau nanti sampai beberapa bulan ke depan, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini sangat penting dan bagus untuk kita semuanya karena kita sudah punya modal. Itu artinya semua hal-hal yang baik, praktik baik, insya Allah ilmu itu menjadi sebuah inspirasi untuk kita sehingga dapat mengembangkan proses kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya langsung saya pimpin ini. Pendampingan individu 2 tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelumnya kita SB dulu ya Bapak Ibu ya, biar tidak tegang. Siang-siang ini kan habis makan biasanya Bu yang ngantuk ya. Ya Bapak Ibu, kita SB itu sebentar ya. Siap. Duduk aja. Duduk aja. Untuk berdiri aja ya. Biar konsentrasi saja. Karena kita harus makan siang, suka ngantuk ya, darahnya kenyang, perut kenyang, kemudian mata cepet biasanya nih. Untuk SB kali ini, silakan Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Misalkan saya mengatakan bebek-bebek, ayam-ayam. Bapak Ibu silakan ikuti. Baik? Kanan bebek, Kiri ayam. ayam. Cuma yang diikuti kata-kata saya saja. Ya. Baik Bapak Ibu, bebek, ayam. Silakan ikuti. Bebek ayam, bebek ayam. Ayam, bebek. Ayam, bebek, bebek, bebek. Bebek, ayam. Bebek, bebek, bebek ayam. Oke, Bu Sri. Berapa bebek yang saya ucapkan tadi? Bebek semuanya apa yang terakhir Bu? Berapa bebek yang saya ucapkan tadi? 3. Berarti belum fokus Bapak Ibu. Tepuk tangan yang Bu Sri belum fokus ya. Karena tadi perintahnya katakan apa yang saya ucapkan, bukan suruh menjumlah. Artinya bukan menjawab pertanyaan saya. Karena Bapak Ibu, ya itu SBG dari saya sudah tidak mengatur Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, ya langsung saja kepada visi dan prakarsa perubahan. Seperti identitas ini tidak perlu ya, sudah pada mengenal ini Bu. Ya, nama saya Nur Hasanah, ya saya tidak banyak memberikan di sini identitas. Pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Saya guru PAI di SMP Islam Citraan Nuansa. Pendidikan terakhir saya S1 Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas akhir dan bulannya sama tanggalnya. Kemudian saya tinggal di Kampung Kebayunan RT 3 RW 18 nomor 77 Tapos Depok. Saya tinggal di Tapos. Untuk pengalaman mengajar, saya dulu mengajar di pesantren ya dari tahun 92 saya lulus sampai sekarang. Banyak pengalaman yang saya mengajar itu dari mulai pesantren sampai saya punya anak 2. Saya pindah ke Jakarta, kemudian mengajar TPQ, kemudian pindah lagi ke Bekasi, mengajar di sekolah alam, mengajar Quran saya. Nah, sekarang saya terakhir di sini setelah umur saya 37 ya. 37 sampai sekarang hampir 49, 50, hampir 50 umur saya. Sudah cukup tua Bu Indri kalau mau. Ya. Itu pengalaman saya belum banyak ya pengalaman saya itu untuk di bidang pendidikan. Cuma saya mungkin kalau di rumah tangga banyak ya. Udah lama, udah punya anak 4.
Bapak Ibu guru semua udah tahu. Anak saya udah menikah dan saya sudah punya cucu. Anak saya yang kedua kuliah di Jember, yang ketiga di Bandung SMA, yang keempat di sini kelas 5 SD itu. Itu keluarga saya. Kemudian langsung ya kepada pengertian visi. Pasti ya Bapak Ibu, apa sih visi itu gitu? Visi biasanya tujuan ya. Tujuan yang ingin kita capai. Kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, apa sih tujuan kita mengajar di sekolah gitu? Apa ya? Jadi kita biasanya ingin memimpikan atau tujuan yang kita impikan, kita cita-citakan itu tercapai. Itu disebut juga dengan visi. Nah, visi ini biasanya ya tujuan utama juga dari diri seseorang. Misalkan Ibu Sri ya mau kemana nih tujuannya? Pasti kan Bu Sri buat tuh langkah-langkahnya ya. Bu Sri mau ke Cilengsi, nggak mungkin kan jalan kaki. Iya, pasti tujuannya pertama harus berkendara ke sana, entah naik mobil, entah naik Grab dan Gojek dan lain sebagainya. Itu tujuan yang akan dicapai seseorang. Itu namanya visi yang ia cita-citakan, yang ia impikan, yang ia inginkan. Pasti kita semuanya punya nih, beda-beda nih. Bu Uci, cita-citanya apa nih buat murid ke depan? Bu Yulvita, apa nih cita-citanya? Pak Rauf juga, Bu Leni, kemudian Pak Marjan, Bu Sri dan lain. Pasti Pak Farhan juga semua punya cita-cita ya. Masing-masing berbeda-beda. Itu namanya visi ya Bapak Ibu. Selanjutnya visi calon penggerak ya. Visi saya di sini menciptakan pelajar yang cerdas, kompeten dan berkarakter sebagai pemimpin masa depan melalui lembaga pendidikan modern, aman, nyaman serta ramah lingkungan. Ini visinya, namanya visi itu kan mimpi ya. Boleh kan kita mimpi ya Bu ya? Mimpi itu nggak bayar. Namanya kita bermimpi, kita menginginkan murid kita ke depannya seperti apa nih, itu boleh-boleh saja. Tidak bayar Bapak Ibu. Cuma gimana cara kita mewujudkannya, dengan apa, kemudian langkah ke depannya seperti apa. Di sini menciptakan pelajar yang cerdas, kompeten. Cerdas dan kompeten itu saya ambil dari murid di masa depan yang memiliki kompetensi ya. Kompetensi 4C. Yang pertama kreatif ya, kreatif, kemudian yang kedua critical thinking, kemudian yang ketiga communication, yang keempat collaboration ya. 4 dan bisa cerdas dan kompeten, bisa jadi menguasai abad 21 sesuai dengan kodrat zaman anak sekarang. Ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Karena kita di tingkat SMP, mungkin anak-anak sudah jago-jago nih IT-nya. Kadang-kadang kita juga kalah ya. Saya merasa kurang di IT, tapi saya mencoba belajar ini. Saya mencoba memahami dengan banyak bertanya. Mungkin guru-guru sudah pada bosan kalau saya tanya ya, Ibu Uci atau Pak Irfan yang guru IT atau yang lain. Ini gimana caranya, gimana? Itu tetap saya namanya belajar itu sepanjang hayat menurut saya. Sampai kapanpun saya tetap ya. Kenapa orang ini bisa? Kok saya nggak bisa? Saya gitu ya. Walaupun saya sudah berumur, tapi saya merasa ini pasti bisa dilakukan kalau kita mau belajar itu. Itu yang pertama, cerdas juga dalam hal tadi ya, bidang IT, kemudian kompeten juga tadi yang 4C, kemudian berkarakter itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya rata-rata kan kita di sini murid kita namanya sekolah Islam ya Bu ya, memiliki karakter yang baik, akhlak mulia, itu yang saya inginkan. Kenapa anak-anak sekarang kita kadang-kadang krisis moral? Ya mulai dari berbicara, kemudian sikap dan lain-lain, itu yang saya inginkan murid di masa depan. Kemudian sebagai pemimpin masa depan melalui lembaga pendidikan modern, aman, nyaman serta ramah lingkungan. Sama juga saya menginginkan murid-murid itu dia nanti sebagai leadership, sebagai pemimpin ya. Pemimpin dimanapun mereka tinggal nantinya. Itu dari penjelasan visi saya. Selanjutnya kita saksikan ya profil sekolah kita ya sebelumnya Bu Indri, mohon maaf. Generasi saleh akan pendidik, siap menjadi rahmat bagi semua, siap berjuang untuk agama dan bangsa.
puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memberikan kita banyak nikmat serta kekuatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan walafiat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, SMP Islam Citra Nuansa secara resmi beroperasi berdasarkan izin operasional daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor itu berada di tahun 2014. SMP Islam Citra Nuansa masih berada di bawah naungan Yayasan Al-Hasan Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Begitupun visi daripada SMP Islam Citra Nuansa adalah menjadi sekolah Islam yang berkarakter unggul dan berstandar. SMP Islam Citra Nuansa memiliki program unggulan yaitu tahfiz, dan pembelajaran berbasis multiple intelligence. Kegiatan di SMP Islam Citra Nuansa dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 15.30. Begitupun pembiasaan keseharian di SMP Islam Citra Nuansa, kita melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian dilanjut dengan murojaah tahsin Al-Quran, serta kegiatan tilawati dengan metode tilawati, kemudian sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Nah, itu beberapa rangkaian kegiatan yang ada di Sekolah Islam Citra Nuansa. Begitupun ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang mengedepankan atau yang menunjang daripada pembentukan karakter siswa-siswi SMP Islam Citra Nuansa. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu siswa SMP Islam Citra Nuansa. Saya mendapatkan gelar juara 1 lomba storytelling se-Jabodetabek di sekolah SMA Islam Citra Harapan. Dengan dukungan sekolah, teman-teman, dan orang tua, saya bisa meraih juara 1. Kesan saya senang banget dan yang kami bisa juara 1 dan juga pasti bangga bisa mengangkat nama sekolah. Pesan saya untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah menyerah, terus berjuang sampai mimpi-mimpi kalian tergapai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Kanjani dari kelas 8 Sunan Ampel. Saya adalah pemenang lomba nasyid juara 2 di SMP Fathahillah. Berkat dukungan guru-guru sekolah, orang tua, dan teman-teman. Dan perasaan saya saat memenangkan lomba nasyid itu benar-benar senang banget dan gak nyangka, karena pada saat itu saingannya tuh berat-berat banget dan suaranya pada bagus-bagus banget. Tapi dengan cara saya mengikuti lomba itu benar-benar menambah pengalaman saya, dan ketika saya ingin mengikuti lomba, saya tidak grogi lagi saat bertemu dengan peserta-peserta lombanya. Pesan saya untuk kalian semua, jika kalian memiliki suatu bakat dalam diri kalian dan kalian mengikuti lomba tetapi kalian tidak memenangi lomba tersebut, jangan bersedih atau berkecil hati. Itu tandanya kalian harus lebih semangat lagi untuk meningkatkan bakat kalian dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hamidah dari kelas 7 Sekolah Jepun Jati. Saya mendapatkan juara 3 lomba storytelling di SMA Islam Citra Harapan 2. Atas dukungan orang tua, guru-guru di sekolah, dan teman-teman saya berhasil mendapatkan juara 3 lomba storytelling. Pesan saya senang banget karena ini pencapaian pertama saya atau kemenangan pertama saya di sekolah menengah atas.
memimpikan murid-murid yang seperti apa di sini. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti kalau digabungkan bisa menjadi satu rumusan visi. Kalau Bapak Ibu menggabungkan jadi rumusan visi. Masing-masing yang Bapak Ibu inginkan, yang cita-citakan akan jadi satu rumusan visi. Kalau rumusan visi saya itu, saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter sebagaimana profil pelajar Pancasila. Ini rumusan saya panjang. Kemudian memiliki keterampilan abad 21, berjiwa memimpin dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki kecerdasan emosional. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang selalu untuk bisa berpikir kritis dan mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan memiliki budi pekerti yang luhur. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter, yang ini yang saya ya. Silakan yang sudah boleh ditempelkan Bapak Ibu sesuai dengan urutan nomornya. Akan ditempelkan sesuai dengan urutan nomornya, Bu. Ya, dikasih nama, Bu? Enggak, ada apa-apa. Nomor 1 di sini. Ya. Silakan Pak, ditempel Pak sesuai nomornya Pak. Ini sudah? Belum. Nomornya nggak apa-apa, dia ada nomornya. Perkataan cerah nanti. Sudah semua Bapak Ibu? Nanti saya minta Bu Uci untuk bacakan yang nomor 1 ya, ke depan ya. Oke. Bacakan nomor 1 Bu Uci dari keseluruhannya. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang luar biasa dalam ilmu agama maupun umum. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, soleh dan soleha, berakhlak yang baik, berakhlak dan beradab mulia, berkarakter mandiri, soleh dan soleha. Soleh dan soleha, berkarakter mulia, santun dan semangat dalam belajar. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter dan pembiasaan yang baik dalam berperilaku.
Oke, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Uci ya. Bapak Ibu guru memimpikan murid-murid ke depannya itu yang tadi sudah dibacakan karakter ya, sama ya seperti visi sekolah juga. Berkarakter, soleh dan soleha, masuk juga di sini berakhlak yang baik, ya akhlak mulia, kemudian mandiri, soleh dan soleha, kemudian sama santun dan semangat ya dalam belajar. Ini berarti semua kesimpulan dari Bapak Ibu memimpikan siswa yang berkarakter baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langsung saja kita percaya bahwa murid adalah yang pertama anak-anak yang hebat ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti kertas kosong. Yang kedua, kemudian kita percaya bahwa manusia tercipta untuk menguasai dan memahami apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian pembelajar sejak yang haus akan ilmu. Kemudian murid adalah anak yang memiliki karakter yang berbeda. Siswa yang dapat menyerap ilmu diberikan oleh guru. Itu ya. Kita percaya di semuanya nih Bapak Ibu di sini dari hasil kesimpulan saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu menginginkan dan percaya ya kepada murid bahwa murid adalah anak-anak yang di sini sebagai kertas kosong. Semuanya mempunyai dan memiliki potensi di sini ya. Di nomor 2 itu kesimpulannya. Berarti Bapak Ibu nanti memimpikan atau menginginkan dan percaya bahwa murid-murid yang akan kita ajarkan itu mempunyai potensi masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan yang pertama akhlak dan adab yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, mengutamakan karakter siswa. Sama, kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang mengusung school for life. Ya. Kemudian adab dan sopan santun. Kemudian di sini ada kemudian pendidikan karakter, akhlak yang baik untuk seluruh siswa. Jadi kesimpulannya sama semua visi Bapak Ibu ini di sekolah mengutamakan pendidikan karakter, baik akhlak ataupun adab. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang Bapak Ibu jawab dari murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kunci kesuksesan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa berprestasi atau unggul. Semua siswa bisa berprestasi atau unggul. Kemudian murid di sekolah kita juga sadar betul bahwa pendidikan karakter dalam kehidupan itu sangat penting. Kemudian setiap anak punya kemampuannya masing-masing, sadar ya. Kemudian mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu dan teman. Kemudian sadar betul bahwa mereka berada di sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian sekolah tempat belajar dan dididik untuk menjadi siswa yang berakhlak. Dari kesimpulan Bapak Ibu bahwa murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa anak-anak itu punya kemampuannya masing-masing. Dengan karakteristik masing-masing kita sadar nih di sekolah masing-masing siswa punya karakternya beda-beda ya. Nggak mesti sama. Yang satu misalkan dia senangnya olahraga, yang satu karakternya senangnya bicara, yang satu lagi senangnya kepada membaca. Itu beda-beda karakternya. Kita semua sadar ya. Bapak Ibu semua sadar di sini di nomor 4. Kemudian di nomor 5 kesimpulannya, kita warga sekolah ini yakin untuk bahwa prestasi sesuai bakat dan kemampuan siswa. Jadi siswa itu mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Kemudian bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk agar mampu mencapai kebahagiaan ya dengan potensi yang dimiliki. Kemudian kita yakin bahwa warga sekolah ini menjadikan cita-cita itu
berkarakter unggul dan berstandar. Kemudian membangun karakter yang mulia, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan membimbing siswa untuk lebih baik lagi menjadi siswa yang lebih cerdas dan mandiri, membimbing murid agar menjadi siswa yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa langsung kita itu saling membantu dan disiplin. Kita itu Bapak Ibu ya warga sekolah itu paham bahwa kita masing-masing bisa membantu atau menjadi penuntun ya bagi anak-anak kita, baik disiplin dan yang lainnya. Kemudian warga di sekolah ini paham bahwa segala peraturan harus ditaati. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ketercapaian visi misi sekolah dapat terwujud apabila seluruh tahapan dan pembiasaan dilakukan dengan baik. Kemudian saling menghormati, menghargai, harus menjaga kebersihan dan ketertiban. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Setiap siswa memiliki bakat dan karakter yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, dari sini saya bisa menyimpulkan ya apa yang diinginkan Bapak Ibu guru semuanya untuk cita-cita ke depan. Baik dari apa yang diimpikan, kemudian percaya bahwa murid kita di sini adalah seperti apa, kemudian di sekolah kita ini mengutamakan apa. Kemudian di sekolah kita juga sadar betul bahwa di sini bisa berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk bisa membimbing dan menuntun siswa dengan baik, dan warga di sekolah juga paham bahwa pendidikan itu mempunyai setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu dari setiap kesimpulannya bisa kita simpulkan ya bahwa visi Bapak Ibu guru semuanya itu yang pertama adalah memimpikan murid-murid yang pertama berakhlak mulia dan berkarakter. Itu yang tadi saya simpulkan. Dan Bapak Ibu percaya bahwa murid kita di sini di SMP Santika Nuansa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing punya bakatnya masing-masing ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sama tadi bakat dan minat itu bisa ada dalam diri anak-anak semuanya. Kemudian kita warga di sekolah juga yakin untuk bisa menuntun siswa-siswa kita untuk kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Dan kita warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita juga mendukung tentang apa yang diinginkan Bapak Ibu guru sesuai dengan visinya. Itu tujuan kita Bapak Ibu guru semuanya. Bisa dirumuskan, kira-kira Bu Uci bisa dirumuskan nggak? Dari yang semuanya ini, secara ini aja, rumusan visinya dari yang tadi saya bacakan. Coba Bu Uci, apa saja kesimpulan satu kan kayak sekolah kita ya. Sekolah kita visinya berkarakter, unggul dan berstandar. Semua sudah mencakup kompetensi itu. Coba kalau dari sini, kira-kira apa tadi? Kalau dari rumusan yang tadi dibacakan Bunur sama dari rekan-rekan, saya simpulkan ingin muridnya atau sekolahnya nanti tuh punya misi yang punya siswa berkarakter, soleh dan soleha dan adab mulia. Itu sih yang paling tadi sering disebutkan sama Bapak Ibu. Ya, itu yang terpenting ya isinya. Untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu telah melakukan atau mengisi dari kalimat rumpan yang sudah saya sediakan. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya. Terutama dari hal apa tadi? Karakter ya. Karakter itu yang utama, sudah selaras. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Visi sekolah kita kan tadi berkarakter. Ada enggak? Nih, visi sekolah kita menjadi sekolah Islam yang berkarakter, unggul dan berstandar. Kira-kira sudah?
Sudah cukup ya? Sudah mencakup keseluruhan ya? Oke, baik. Kemudian relevansinya nih, kaitannya dari visi CGP, visi saya, kemudian visi sekolah, dan juga visi Bapak Ibu yang tadi disebutkan, sama yang tadi berkarakter itu sudah masuk kaitannya. Keduanya menekankan pentingnya karakter yang baik pada peserta didik, memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika menjadi prioritas dalam pendidikan. Itu kaitannya. Kemudian yang kedua, yaitu unggul, cerdas dan kompeten. Kaitannya keduanya fokus pada kualitas pendidikan yang menghasilkan siswa yang pintar, cerdas dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil. Kemudian sebagai pemimpin masa depan, kaitannya pengembangan karakter dan kompetensi yang unggul akan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin masa depan. Kemudian di lingkungan pendidikan juga kaitannya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan mendukung tercapainya peserta didik yang berkarakter dan unggul. Mungkin itu kaitannya ya dari visi saya sebagai CGP, kemudian visi sekolah dan visi Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sampaikan pada kalimat rumpang. Untuk selanjutnya, ya, diskusi masalah tentang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ya. Kira-kira contoh perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi dirumuskan. Nih, yang pertama ini perilaku guru ya. Saya ingin minta tanggapan atau minta saran dari Bapak Kepala Sekolah ini kira-kira perilaku guru sekarang yang Bapak ini yang Bapak tahu gitu ya. Sudah mencerminkan visi atau belum, Bapak? Dari sisi perilaku, karena guru sebagai role model gitu ya, yang memang harus mencerminkan sesuatu hal atau pribadi-pribadi yang baik ataupun yang berperilaku yang baik. Dan tentunya itu semuanya sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru di SMP Islam Citra Nuansa. Karena bagaimanapun juga guru adalah yang mengayomi murid gitu ya. Sebagai pengingat, kalau murid yang tidak berperilaku baik, maka guru wajib untuk mengingatkan, bukan untuk menghukum. Nah, itu yang sudah kita yang sudah kita lakukan selama pembinaan karakter selama ini di setiap kegiatan ataupun pembelajaran. Itu saja mungkin. Kalau untuk perilaku guru kepada murid. Gitu. Selanjutnya untuk masalah. Kalau untuk perilaku murid, alhamdulillah sudah baik dan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Mungkin ada beberapa yang harus adanya bonding antara adik kelas dan juga kakak kelas gitu Bu, supaya lebih akrab dan lebih sopan dan santunnya itu lebih menghargai dan menghormati gitu. Ada tanggapan lagi dari Ibu? Menurut saya juga, karena memang sholat setiap hari. Kemudian untuk perilaku orang tua ya, perilaku orang tua gimana nih? Ada nggak yang masih tanggapan tentang perilaku orang tua? Sekarang mendukung untuk masalah karakter terutama di kelas angka ya, banyak siswa yang masih perlu ditingkatkan lagi karakternya. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana oleh kesiswaan, jadi dalam minggu-minggu ini anak-anak sudah mulai berubah, menurut karakter semuanya sudah mulai baik. Tapi mencerminkan visi yang mencerminkan dengan visi yang sekolah, karena kita meningkatkan itu, jadi anak-anak alhamdulillah sekarang sudah mulai baik semua sih, kelas saya terutama ya Bu ya. Motivasi ya. Yang memotivasi itu aja. Makasih Bu Leni. Kegiatan CGP-nya mendukung sekali Bapak Ibu ya. Apalagi kegiatan yang lain gitu. Oke, dari visi yang tadi saya buat, maka muncullah prakasa perubahan. Jadi saya ingin mewujudkan visi yang saya tadi buat, yaitu saya membuat suatu prakasa perubahan. Ingin merubah tentang pembelajaran berpusat pada murid. Dalam hal ini saya membuat prakasa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi gitu ya. Karena
kita berbasis digital ya sekarang. Pelajaran dari mulai kita menghadapi pandemi itu Bu, pandemi ya waktu itu kan kita pakai digital semua tuh ya, dari mulai pembelajaran, absen, tugas dan lain-lain semua pakai digital. Jadi saya tertarik untuk mengambil prakarsa perubahan itu di sini. Dan banyak juga Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti Bu, alhamdulillah ya. Selama pembelajaran kemarin sebelum ujian, sebelum tes, Bapak Ibu guru sudah mulai melakukan pakai kegiatan pakai HP ya, pakai internet, soal-soal juga. Kemudian kita kan ujian juga pakai CBT kita Bu. Kita nggak pakai paper lagi, sudah pakai CBT, jadi pakai HP anak-anak masing-masing semuanya isi soalnya. Nah ini juga ingin saya wujudkan di sekolah nih. Ya saya mohon Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dan kita bisa sharing bertukar pikiran ya untuk mewujudkan hal ini agar cita-cita dan visi sekolah itu tersampaikan gitu kepada murid-murid kita semuanya. Ini prakarsa perubahan memang sudah berjalan, terutama ya Pak Irfan yang memang di sini jago IT ya di SMP ya Bapak Ibu ya. Memang guru TIK juga beliau itu. Saya juga banyak belajar dari beliau, atau banyak nanya sama beliau itu tentang apa pembelajaran, membuat wormhole yaitu ya, kalau soal-soal langsung, kemudian presentasi untuk siswa dan lain-lain, Canva dan lain-lain semua saya juga masing-masing kita sharing Bu, belajar dengan guru-guru di sekolah. Masing-masing pada membantu, semua membantu satu sama lain. Kemudian, nah sekarang saya ingin bertanya nih kepada Pak Marjan ya. Apa nih Pak Marjan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah Pak Marjan? Oke, mungkin dari saya pribadi, inisiatif saya kepada murid-murid seperti yang Ibu Nur bilang tadi. Ya, gimana caranya murid-murid yang ada di Sekolah Islam Citra Nuansa ini lebih memahami lagi baik digital pada saat ini, era saat ini, karena kita sudah memang zamannya udah berbeda mungkin dari yang lain-lain. Nah, dari situ mungkin kita kedepannya yang ada di sini murid-murid bahkan guru pun ya bukan hanya sekedar bisa menikmati tapi juga bisa menciptakan. Itu aja mungkin ya, bisa menciptakan entah aplikasi ya, kita sekarang berbasis CBT ya, CBT-nya kita dari pusat mungkin beli atau apa yang kedepannya mudah-mudahan kita dan murid-murid kita juga yang ada di sini bisa menciptakan dan menggunakan aplikasi yang kita ciptakan tersebut. Itu aja Bu. Terima kasih. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Ini saya mau nanya ke Ibu Wakil Kurikulum ya, Ibu Yulvita, untuk pertanyaan nomor 2. Kolaborasinya ya antara guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi di sekolah dapat tercapai. Mungkin menurut saya sering diadakan pertemuan kali ya Bu ya. Ya parenting misalnya 3 bulan sekali gitu parenting. Ya guru juga mungkin banyak diadakan pelatihan, workshop ya untuk menambah ilmu juga dan silaturahmi juga. Itu aja Bu Nur dari saya. Ya, ada lagi yang menambahkan yang lain selain Bu Yul? Cukup ya hari Bu. Pertemuan itu untuk koordinasi itu kalau pagi itu pasti kumpul di doa pagi ya untuk membahas tentang pembelajaran di hari ini atau evaluasi seminggu sekali. Itu kita lakukan sudah rutin. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini saya akan jawab ya. Bentuk kegiatannya banyak Bu ya. Untuk yang dilakukan oleh guru itu orang tua itu bisa bonding di acara parenting itu ada. Kita sudah rutin parenting itu kepada orang tua itu setiap 1 bulan sekali itu ada kegiatan parenting untuk menyamakan visi kita dengan orang tua. Orang tua itu mendukung atau tidak kegiatan kita itu kita lakukan pada acara parenting, dan juga family gathering itu ada Bu ya. Family gathering, kemudian acara-acara lain ya seperti VTI. Itu VTI kan parent teacher interview itu ya. Jadi kita bicara tentang perkembangan siswa kepada orang tua.
tua. Itu kita sudah lakukan setiap 3 bulan sekali. Itu sudah terjadi di sekolah kita dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian refleksi. Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin bertanya kepada saya, silakan mengenai visi dan apa yang tadi telah saya utarakan. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan refleksi. Saya minta kepada Bu Uci untuk refleksi kegiatan ini. Untuk kegiatan hari ini kan bener ya? Kegiatan bener. Ya, alhamdulillah, jadi kita sebagai guru-guru juga bisa mendapatkan ilmu baru nih dari Bu Nur gitu kan, dari pendidikan calon guru penggerak. Semoga selanjutnya nih wakaf kurikulum kita nih akan ke pendidikan. Ya, amin. Ya, dapat ilmu baru gitu, bisa kenalan sama ibu PP-nya Bu Nur gitu kan. Nanti kan bisa jadi kepala sekolah. Amin. Gimana kita nggak tahu ya. Ya, yang paling penting refleksi hari ini sih kita dapat ilmu baru ya, ilmu baru, pengalaman baru. Kita jadi tahu dalam merumuskan sebuah visi itu ternyata banyak loh rumusannya gitu kan. Terus bisa juga melibatkan semua aspek di lingkungan sekolah gitu, nggak cuma guru saja, tapi bisa jadi orang tua juga bisa jadi masukan untuk penyusunan visi itu sendiri gitu. Dari saya sih itu aja. Dari yang lain mungkin? Ya, yang siapa yang lain ingin nambah? Dari mulai nih. Terima kasih benar. Pak Marjan mau nambah? Pak Ivan? Tadi kan sudah banyak tuh visi-misi yang sudah kita utarakan. Visi yang kita utarakan. Ya, sebagai bahan refleksinya, apa yang memang sudah menjadi korelasi antara visi sekolah dengan visi kita masing-masing dewan guru itu pun harus terlaksana dengan selaras. Artinya itu berjalan beriringan gitu, sehingga ketika visi itu terwujud ya karena memang ada proses dari kita juga untuk mendukung visi daripada sekolah tersebut. Itu aja mungkin. Terima kasih. Dari penjelasan saya tadi ada rasa senang, kecewa atau gimana? Jelas ya apa yang saya sampaikan tadi kan? Jadi paham sekarang, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ya visi sekolah ini, bisa menerapkan apa yang diinginkan sekolah dan apa yang kita cita-citakan Bapak Ibu semuanya. Ya, kedepannya kita menginginkan murid yang sesuai dengan visi sekolah yang ada. Kita bisa jalankan dengan baik, kemudian kita memahami benar ke depannya seperti apa nih murid kita, kemudian kita harus memiliki ide-ide yang kreatif, seperti apa nih kita untuk mencapai visi kita ya, biar tercapai itu seperti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya semuanya. Saya menginginkan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak kita. Jangan ada pernah rasa bosan, harus sabar, jangan ada rasa kecewa dalam mengajar. Itu memang sudah tugas kita, silahkan dijalankan dan kita harus menjalankannya dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah diberikan sekolah. Untuk itu kegiatan pendampingan ini saya akhiri, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PP dan Kepala Sekolah serta Bapak Ibu semuanya sudah mau bersamai saya di kegiatan pendampingan 2 ini, menjelaskan visi, kemudian apa yang kita inginkan untuk bekerja ke depannya. Terima kasih, mudah-mudahan semua jadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita akan terapkan di dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sama-sama setelah selesai kita lakukan kegiatan, mari kita sama-sama membaca doa dan untuk kegiatan ini dengan membaca ayatul hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.